Bahan bakunya ada dari Cina, 30% India, 60% Cina kalau nggak salah. Terus kalau bahan bakunya nggak dikirim, mau bikin obat apa, Pak? Bahan baku dan obat-obatannya pun 90% impor. Nah, kondisi ini dilihat oleh Pak Menteri sebagai suatu hal yang cukup mengancam bangsa kita kalau terjadi sesuatu. Nah, karena itu semakin tertutup lengannya, semakin dikuasai pemain yang itu saja, semakin kita kelangkaan. Karena apa? Rente mereka semakin besar. Yang namanya health security sebagai bangsa besar, yang penduduknya besar dan marketnya besar, ini harus menjadi prioritas. Nah, karena itu sekarang saya udah bilang kepada Menteri Perdagangan juga, supaya duduk bersama dengan Menteri Kesehatan, buka ini semua. Kita mau juga mafia-mafia ini harus kita sadarkan. Yang selalu saya bilang, yang namanya swasta bekerja sama dengan BUMN hal yang lumrah. Tapi nggak boleh BUMN-nya diakali. Langkah Erick Thohir melawan mafia corona, BUMN produksi alat kesehatan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Poin. Kondisi kita aman, pemerintah hadir, ada coronavirus, kalau kita bersatu, kita nggak heboh-heboh, ya ada jalan keluar. Untuk menghadapi pandemi COVID-19, Indonesia membutuhkan alat-alat kesehatan serta bahan baku farmasi untuk digunakan dalam pengobatan dan pemulihan pasien COVID-19. Namun, sebagian besar alat-alat kesehatan serta bahan baku farmasi tersebut berasal dari impor. Dalam hal ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir mengatakan, ketergantungan Indonesia dengan bahan baku impor menyebabkan banyak munculnya praktik-praktik kotor yang dilakukan oleh para mafia, sebagaimana yang disampaikannya melalui live streaming di akun Instagram miliknya. Oleh karena itu, ia berharap pada seluruh pihak agar bisa bekerja sama untuk menumpas praktik-praktik kotor tersebut. Ia juga menjelaskan di mana hal ini bermula dari kebutuhan alat kesehatan dan farmasi dalam negeri yang masih bergantung pada pemenuhan dari luar negeri. Jumlahnya pun sangat tinggi, yakni mencapai 90% dan hanya 10% saja bahan baku yang bisa dipenuhi dari dalam negeri. Adapun langkah yang diambil oleh Kementerian BUMN untuk membendung praktik-praktik kotor para mafia ini, yaitu dengan menekan jumlah impor. Apa yang dinyatakan Erick itu kemudian dijelaskan lebih jauh Arya Sinulinga. Dalam hal ini, Arya menyampaikan untuk dapat membendung ancaman para mafia ini, Kementerian BUMN akan membentuk subholding BUMN Farmasi, di mana subholding ini terdiri dari beberapa perusahaan, diantaranya Bio Farma yang membuat obat-obatan, Indofarma sebagai penyedia alat-alat kesehatan, dan Kimia Farma sebagai distribusi obat dan alat kesehatan. Makanya kemudian Pak Jokowi memerintahkan Pak Erick untuk mempercepat proses penanganan masalah kesehatan ini, farmasi tepatnya. Makanya nggak lama kemudian dibentuklah subholding, yaitu subholding farmasi. Ada yang namanya Bio Farma yang membuat obat-obatan, Indofarma yang urusannya untuk alat kesehatan, dan Kimia Farma untuk distribusi obat dan alat kesehatan lainnya. Tidak hanya itu, Arya juga mengatakan jika Menteri Erick Thohir telah menugaskan pada PT Land Industri, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia atau PTDI untuk memproduksi ventilator, di mana alat tersebut diharapkan dapat lulus uji klinis sehingga dapat digunakan dan diproduksi oleh BUMN. Dan Pak Erick berkomitmen bahwa nanti kalau alat tersebut bisa dijadikan untuk ventilator, maka Pak Erick sudah menugaskan 3 industri strategis pertahanan, yaitu PTDI, kemudian Pindad, dan Land itu harus memproduksi ventilator ini. Mudah-mudahan kalau lulus uji klinis, maka ventilator ini sudah bisa untuk digunakan ataupun bisa diproduksi oleh teman-teman dari BUMN. Selain menjelaskan pengadaan alat ventilator, Arya juga menjelaskan jika banyak mafia yang bergerak di bidang farmasi. Bahkan ia mengatakan bahwa ada mafia besar, baik global maupun lokal, yang bekerja sama untuk membuat Indonesia selalu membeli, tidak untuk memproduksi. Di sini yang akhirnya Pak Erick melihat bahwa ada mafia-mafia gitu, mafia-mafia besar, baik global maupun lokal yang bergabung juga mungkin dan sebagainya, yang akhirnya membuat kita ini, bangsa kita hanya sibuk berdagang, bukan sibuk memproduksi. Mafia impor sendiri bukan hal yang baru di Indonesia.
Mereka bekerja dengan cara seolah-olah negara tidak mampu melakukan sesuatu, padahal sejatinya kebutuhan impor tak sebesar yang didatangkan. Para mafia ini biasanya berada di dalam pemerintahan. Mereka mengambil keuntungan dari segala perizinan perusahaan yang akan meningkatkan produksi dalam negeri, yang pada sebelumnya Presiden Jokowi telah mengultimatum para pengais rente tersebut. Meningkatkan ekspor, menurunkan impor juga agenda besar bangsa kita. Jangan pernah ada yang bermain-main di area ini. Saya sudah wanti-wanti betul, di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sebelum pandemi COVID-19 ini datang, Presiden Jokowi telah memerintahkan jajarannya untuk tidak berlarut-larut dalam impor bahan-bahan farmasi. Ia juga meminta untuk memperbesar insentif pada riset-riset baik temuan obat-obatan maupun alat-alat kesehatan. Sehingga industri farmasi bisa tumbuh dan masyarakat bisa membeli obat dengan harga yang lebih murah. Laporan yang saya terima, 95% bahan baku obat masih tergantung pada impor. Ini sudah nggak boleh lagi dibiarkan berlama-lama. Saya juga minta diperbesar skema insentif bagi riset-riset yang menghasilkan temuan obat maupun alat kesehatan terbaru dengan harga yang kompetitif dibandingkan produk-produk impor. Kita terlalu sibuk selama ini dengan trading gitu, tidak berusaha untuk membangun industri di dalam negeri kita sendiri untuk mengadakan alat kesehatan ini. Dan corona ini jelas menjadi ujian kita dan membuka mata kita semua.